dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan, aku Elisha Rosa Natali, dan di sini aku akan membawakan renungan yang berjudul Kecewa dengan Tuhan. Oke, sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kami boleh kembali mau mendengarkan renungan pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati, Engkau sucikan hati kami, Engkau sucikan pikiran kami, supaya apa yang boleh menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, boleh kami lakukan itu. Dan kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan memberikan firman. Kiranya Engkau memberkati, kuasai roh lidah ini dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang boleh keluar hanya berasal dari firman-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke teman-teman, semuanya pasti di sini pernah merasakan kecewa dengan Tuhan tentang planning yang sudah kita bangun mulai dari A sampai Z, tetapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai kecewa dengan Tuhan. Oke, tidak hanya kita saja ternyata teman-teman, yaitu di tokoh Alkitab pun juga pernah merasakan dengan rasanya kecewa, yaitu seperti Naomi yang kecewa karena Tuhan mengizinkan hal-hal buruk menimpa hidupnya, yaitu yang terdapat di dalam Rut 1 ayat 20-21. Lalu terdapat juga Yunus yang kecewa karena Tuhan mengampuni orang-orang jahat yang bertobat, yaitu terdapat di dalam Yunus 4 ayat 1-2. Dan yang ketiga adalah Habakuk yang kecewa karena Tuhan tidak menjawab dan tidak menolong meski ia sudah berdoa sekian lamanya, yaitu yang terdapat di dalam Habakuk 1 ayat 2-3. Oke teman-teman, memang bahkan rancangan yang sudah kita pikirkan mulai dari awal sampai akhir, ketika tidak ada satupun planning yang itu terjalani, kita merasa kecewa. Kita merasa kalau Tuhan itu diem aja. Kita merasa kalau Tuhan itu nggak tolong kita. Nah, tetapi teman-teman harus sadari bahwa manusia hanya bisa melihat secara garis pandangnya yang menurut pandangannya itu baik. Namun Tuhan tidak. Ketika Tuhan tahu rancanganmu seperti ini, Tuhan berkata kalau enggak, rancanganku lebih baik daripada rancanganmu. Kita semakin diproses sama Tuhan, kita menghadapi proses demi proses itu, dan itu juga merupakan hal yang tidak mudah. Tetapi semakin kita diproses, semakin kita bertumbuh dan semakin kita lagi setia dengan Tuhan. Jadi itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oke. Setelah manusia cuma melihat apa aja yang bisa dilihat di depan matanya, seringkali kita itu pun juga membuat kita kecewa. Namun, apa yang kita percaya tentang pribadi dan karya Tuhan memampukan kita melihat melampaui apapun yang ada di depan mata kita. Tuhan Yesus memampukan kita bersyukur dalam hari-hari apa yang sulit, dan juga memampukan kita menghadapi hal-hal di luar ekspektasi yang mungkin kita bahkan tidak sangka-sangka, yaitu dengan pikiran yang jernih juga, dan juga kita merasa tidak kecewa lagi sama Tuhan karena Tuhan telah mempersiapkan rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kalian. Oke, salah satu tokoh Alkitab yang mau aku bahas di renungan kali ini adalah mengenai Yusuf. Yusuf merasa dirinya sudah dijual oleh kakaknya sendiri di usia 17 tahun. Setelah itu hidup sebagai budak di negeri orang, setelah itu difitnah, dijebloskan di penjara. Namun mimpi-mimpi masa mudanya itu hancur berantakan. Nah, menariknya Alkitab juga tidak mencatat kalau Yusuf kecewa dengan rancangan Tuhan seperti itu. Mungkin sekali mungkin ia juga pernah bertanya, kalau apa sih rancangan Tuhan yang penuh tidak kepastian ini terjadi dalam hidupnya. Namun Yusuf, daripada kecewa akan hal itu, Yusuf malah memilih untuk mendekat kepada Yesus. Yusuf rupanya memilih mendekat untuk terus taat dan juga bergantung kepada Tuhan, yang terdapat di dalam Kejadian 39 ayat 9 dan juga Kejadian 40 ayat 8. Ia percaya akan pengaturan Tuhan. Meski setelah 13 tahun berlalu, barulah Yusuf merasa dan Yusuf mengerti bahwa semua yang ia alami ini Tuhan izinkan untuk memelihara keluarga dan bangsanya. Nah,
Begitupun juga dengan kita teman-teman, kita merasa kalau semisal banyak masalah, banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini, kita merasa kalau Tuhan rancanganmu kok gini sih, Tuhan aku udah capek, Tuhan aku merasa gak layak, Tuhan aku merasa gak bisa. Namun Tuhan mampukan kita, karena apa? Tuhan pasti memberikan salah satu masalah, salah satu pergumulan dalam hidup kita tidak melampaui batas kemampuan kita. Tuhan mengetahui kemampuan kita, dan Tuhan tahu kalau emang kamu bisa melakukan semua itu, kamu bisa menjalaninya itu bersama denganku. Ketika Tuhan berkata itu, percayalah bahwa rancangan indah telah Tuhan siapkan dalam hidup kalian. Dan yang pastinya kalian juga gak perlu khawatir maupun kecewa apapun hal itu. Tuhan pasti akan tolong kalian. Untuk kalian sekarang yang merasa kecewa, bahkan merasa tidak layak, merasa kayak rasanya cita-cita aku, harapan aku udah merasa putus asa, percayalah kalian harus berserah kepada Tuhan. Karena apa? Setiap rancangan apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita planning, belum tentu itu baik buat kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, dan yang pastinya Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan ketika malam hari pun Tuhan tidak pernah tidur. Oke, sebelum kita mengakhiri firman, aku mau berbagi sharing ini kepada teman-teman tentang kesaksian yang telah aku alami, yaitu jadi selama SMP aku itu tinggal sama nenek. Di situ aku merasa fine-fine aja dunia ini. Aku sudah berplanning, kalau dulu waktu SMP aku masih bercita-cita menjadi polwan, dan di sana aku sudah sedikit mempersiapkan kayak lewat tes mata maupun kesehatan, jadwal pola makan dan apapun itu. Namun di suatu ketika di kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP, di situ aku merasa kalau di kelas ini kan aku duduknya agak belakang, aku merasa kayak kok di papan tulis kelihatannya burem gitu kan. Di situ aku merasa wah, jangan-jangan ada yang salah nih dengan mata aku. Dan akhirnya pada keesokan harinya mama aku bawa aku ke klinik, dan di situ diperiksa bahwa memang mata aku mengalami silinder seberapa 0,75 atau 0,5 gitu. Dan di situ aku merasa kayak wah, Tuhan, kok rancanganmu kok gini sih? Aku kan sudah berplanning, aku mau jadi ini, tapi kenapa kok engkau kasih ini gitu. Di situ Elis merasa kayak kecewa, merasa sakit hati, dan merasa kayak putus harapan. Tetapi ketika Elis merasa itu, nenek Elis itu yang tinggal sama Elis waktu SMP itu, dia kesaksian tentang temannya, yaitu ya dimana dulunya itu dia mengidap juga sama silindernya cuman lebih besar, yaitu sekitar 2 atau 3 gitu. Tapi Tuhan menyembuhkannya dengan cara yang istimewa, yaitu ketika dia mengalami kecelakaan, dia mengalami benturan, di situ Tuhan bekerja. Seketika itu silindernya itu langsung hilang. Jadi kayak merasa disembuhkan gitu silindernya ketika mengalami kecelakaan itu. Dan hal itulah yang membuat Elis juga semakin yakin kalau Tuhan sudah mempersiapkan rancangan mujizat dalam hidup Elis. Dan akhirnya Elis mencoba setiap hari rutin berdoa sama Tuhan, Tuhan kiranya Engkau sembuhkan silinder aku, dan kiranya Engkau mengangkat segala penyakit yang ada dalam tubuhku ini lewat rancangan-rancanganmu, kiranya hamba-Mu berserah. Dan di situ akhirnya semakin berjalannya waktu, kok Elis sudah agak merasa penglihatan Elis sudah mulai dipulihkan, dan di situ Elis coba mencopot kacamata Elis, dan di situ puji Tuhan Elis merasakan mujizat di mana silinder Elis sudah tidak ada, dan Tuhan telah memulihkan dan menyembuhkan Elis. Oke, kiranya untuk kesaksian pada video kali ini bisa memberkati kalian semua, dan kiranya iman kalian juga semakin bertumbuh dan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sekian dari aku, terima kasih.